Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Puji Tuhan. Saya berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah tidak lama lagi. Sudah melihat di televisi bagaimana Jepang dihancurkan dengan tsunami. Siapa yang lihat? Coba angkat tangan. Jangan takut, tidak dosa. Ya. Saudara perlu lihat hal-hal seperti itu. Kalau di Aceh, barusan ini hanya kota tua, saya dengan begitu, yang terlanda, yang di gunung-gunung tidak, karena tinggi. Tapi di Jepang ini, seluruh Jepang kena. Bukan seluruh Tokyo, betul Tokyo? Bukan seluruh Tokyo, seluruh Jepang. Bangunan-bangunan yang luar biasa itu, besar-besar itu, dihancurkan. Dan menurut ramalan, tsunami itu sedang bergerak menuju ke Indonesia. Indonesia, Filipina, Indonesia adalah Maluku Utara, Papua, dan Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Tidak disebut Sulawesi Selatan. Ini sesuatu yang dahsyat. Jadi kita mesti waspada. Jangan kita acuh tak acuh dengan berita-berita ini. Ini bukan sinetron, tapi betul-betul fakta yang sedang terjadi sampai hari ini. Supaya Indonesia juga boleh disingkirkan dari malapetaka ini. Ya, bagi yang siap, Yesus datang tidak sebagai pencuri, tapi sebagai Raja segala Raja. Saya menjanjikan untuk menjelaskan tentang ukuran daripada Yerusalem yang baru. Silakan saudara membuka Wahyu 21 ayat yang ke-16. Mengapa saya tidak menjelaskan Yerusalem 1000 tahun kerajaan di atas muka bumi ini? Tapi saya lebih dulu menjelaskan tentang Yerusalem yang turun dari Allah. Turun ke atas
permukaan bumi yang baru dan langit yang baru. Wahyu 21 ayat 16, silakan. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Panjang sama dengan lebarnya. Kota Yerusalem baru itu persegi, terus? Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, Ya, 12.000 stadia, 12.000 stadia. Satu stadia itu 200 meter. Sudah boleh lihat di balik yang paling belakang Alkitab saudara. Cari stadia, di situ saudara akan menemukan kamus singkat. Satu stadia sama dengan 200 meter. Ya, dan panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Tingginya juga sama. Dan yang mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. 12.000 stadia dikali 200 meter, satu stadia sama dengan 200 meter. Ya, sama dengan berapa? 2.400.000 meter. Betul? Atau 2.400 kilometer. Panjangnya kota, bukan provinsi, bukan kabupaten, bukan panjangnya pulau, tapi di sini dikatakan panjangnya dan lebarnya dari kota Yerusalem baru itu 2.400 kilometer. Luas dari Surabaya pergi ke Jakarta 600 meter. Ini 2.400, jadi 4 kali lebih panjang daripada jarak itu, 4 kali lebih lebar, ya, 2.400 kilometer. Dan yang paling heran adalah tingginya juga sama, 2.400 kilometer. Saudara bisa bayangkan atau saudara tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah kota kalau panjang lebarnya sama 2.400 km, ya itu masuk akal. Tapi kalau tingginya sama dengan 2.400 km, ini tidak masuk akal. Ya, pencakar-pencakar langit yang paling tinggi 300-500 meter. Ini pencakar-pencakar langit yang tertinggi nanti 2.400 km. Bayangkan. Dahsyat sekali. Mari kita baca pasal 21 ayat 17. Ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. 144 hasta. Temboknya Yerusalem baru, ada tembok, ya. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Saya boleh lihat, cari H, kamus di belakang Alkitab saudara. 1 hasta sama dengan 45 cm atau 0,45 meter. Nah, kalau 144 hasta, ya, temboknya ini 144 hasta dikali 45 cm atau 0,45 meter sama dengan 64,80 meter. Temboknya saja. Coba kita mau baca sekarang pasal yang sama, ayat ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Ya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan Kemuliaan Allah menaunginya. Meneranginya. Ayat 23 ya. 22, maafkan. Dan Coba aku, lagi sekali. ayat 22, dan Ya. aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ya, tidak ada bait suci seperti di Yerusalem yang lama 1000 tahun, tapi ini tidak ada. Terus? Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Ya, bait sucinya itu adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau kita mau ibadah, tidak perlu kita pergi ke bait Allah situ, baru kita bisa beribadah,
kita bisa menyembah Tuhan. Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan anak domba Allah itu ada di mana-mana. Di mana ada mereka Allah yang Maha Kuasa, di situ ada bait suci rohani. Di mana ada anak domba Allah, di situ ada bait suci rohani, dan kita bisa menyembah kepada Dia. Ya, terus? Demikian juga anak domba itu. Ya, jadi inilah bait Allah yang hidup. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah itu hadir di mana saja. Amin. Kemuliaan bait Allah ini, yang itu adalah bait Allah yang hidup, yaitu yang Maha Kuasa dan anak domba Allah, Yesus. Kemuliaan dari bait Allah ini lebih besar daripada bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Sudah bisa menangkap? Orang tidak perlu harus pergi ke bait Allah untuk bisa beribadah. Ya, di mana ia ada, di situ bait Allah ada. Sudah bisa menangkap ini? Di dalam roh, kita sekarang juga bisa mengalami seperti ini. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4, coba kita buka, Yohanes 4 ayat 23. Kalau orang Yahudi mau menyembah beribadah kepada Tuhan, dia harus pergi ke Yerusalem. Masuk di dalam bait Allah, baru dia merasa bahwa ibadahnya diterima oleh Tuhan. Orang Samaria kalau mau menyembah Tuhan, harus pergi ke Samaria. Mereka menyembah Tuhan di Samaria, bukan di Yerusalem seperti orang Yahudi. Masing-masing punya bait Allah sendiri-sendiri. Ya, organisasi sendiri-sendiri. Tapi belum tentu Allah ada di dalam mereka. Belum tentu Allah ada dalam bait suci yang ada pada saat itu. Tapi kita sekarang bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Coba kita baca pasal 4 ayat 23, Yohanes. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya, sudah tiba sekarang. Bukan akan datang, tapi sudah datang sekarang. Ya, terus bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, penyembah-penyembah benar. Jadi ada penyembah yang tidak benar kalau begitu. Ya. Sebab dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh kita. Ya. Juga di dalam alam roh dan kebenaran. Sebab, ya terus. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Bapa menghendaki, dengarkan baik-baik. Penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita menyembah Tuhan, hanya tubuh kita ada di dalam gereja. Tapi roh kita jauh, hati kita, itulah roh kita, jauh daripada Tuhan. Maka masih lebih baik orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Coba kita baca pasal 21 ayat 18. 21 ayat 18. Saya belum selesai tentang tembok tadi. Ya. Ya. 21 ayat 18, silakan. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, Ya. dan kota itu sendiri dari emas tulen. Kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Jadi emas yang saudara pakai, cincin-cincin yang saudara pakai, itu di sana kerikil-kerikil. Ya. Ada sekali kita pakai kerikil di sini kayak orang India, itu kerikil saja. Kalau di sini emas, di sana kerikil. Percaya atau tidak? Aminnya kok tidak ada. Saya percaya karena ini diajarkan oleh Alkitab. Alkitab yang ngomong sendiri. Ya, coba sekarang kita lanjut.
pasal 21 ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ya, Dasar yang pertama batu yaspis, ya, dasar yang kedua batu nilam, ya. dasar yang ketiga batu mirah. Saya sendiri tidak tahu batu nilam itu warna apa. Ya, yaspis itu warna apa. Kalau batu mirah mungkin warna merah, betul? Jamrud, hijau, ya terus baca. Dasar yang keempat batu zamrud, Ya, ayat 20, dasar yang kelima batu unam, ya, dasar yang keenam batu sardis, sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, ya siapa yang tahu warnanya apa batu ratna cempaka? Kayak namanya orang aja ini. Ratna cempaka. Siapa yang pernah punya itu? Bukan ratni cempaka. Ratna cempaka. Terus, yang kedelapan batu beril, beril, terus, yang kesembilan batu krisolit, krisolit, terus, yang kesepuluh batu krisopras, ya, yang ke-11 batu laswardi, ya. dan yang ke-12 batu kecubung. Kalau kecubung warna apa? Ungu. Betul? Sudah bilang ungu? Ya, saya terima. Karena saya belum pernah lihat. Ya. Ayat 21 sekarang kita baca. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Jadi satu pintu gerbang itu terbuat dari satu mutiara. Bayangkan kalau pintu gerbang itu tingginya 20 meter atau 15 meter. Mutiara, satu mutiara yang tingginya 12 meter atau 15 meter. Saya belum pernah menemukan itu di dunia sini. Siapa yang sudah menemukan? Batu permata yang tingginya 15 meter. Ya, dibuat oleh ahli-ahli sehingga menjadi seperti pintu gerbang. Luar biasa. Ada 12 mutiara besar-besar. Semua itu ada pada pintu gerbang masing-masing. Ya, terus Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Satu mutiara, bayangkan. Luar biasa. Tuhan kita kaya atau miskin? Tapi kenapa banyak anak Tuhan miskin? Kok enggak kayak bapaknya? Ya saya anggap sudah kaya semua sekarang. Tapi jangan kaya utang. Haleluya. Terus dan jalan-jalan kota itu? Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, dari apa? Emas apa? Murni, 24 karat. Bayangkan. Emas murni bagaikan kaca bening. Jadi saudara bisa berkaca, lihat wajah saudara. Kalau saudara melihat jalan-jalan kota Yerusalem baru itu yang terbuat dari emas murni. Luar biasa. Tidak ada polusi, tidak ada debu. Seperti kita di sini banyak debu-debu. Ya, sebab jalan-jalan itu dibuat dari emas. Emas yang murni, luar biasa. Saudara, saya mau lanjut. Yohanes 4 ayat 23, sudah baca tadi? Belum ya? Sudah. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita bilang Tuhan, Tuhan, kita mesti hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak, Tuhan yang kita sebut itu tidak mendengarkan. Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sampai pun sekarang, kita bisa beribadah di dalam gedung ini, tapi roh kita mesti hadir di sini. Kalau tidak, Tuhan tidak puas. Sebab itu Tuhan menegur orang Samaria itu, kamu orang Samaria kalau menyembah Tuhan di Bukit Gerizim. Orang Yahudi kalau mau menyembah Tuhan di Yerusalem, masuk bait Allah yang dibuat oleh Herodes. Tapi sudah tiba waktunya orang yang mau menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Ya, sementara kita menyetir mobil, kita bisa menyembah dalam roh atau tidak? Bisa. Ya. Sebab roh kita yang berfungsi pada saat itu. Bukan mata kita. Ya, ada orang salah mengerti, wah kalau begitu saya mau coba menyembah Tuhan dengan mata tertutup. Saya bilang jangan, nanti kamu akan tabrakan sama daing roga. Ya, tapi katanya dalam rohmu yang harus berfungsi. Matamu tetap lihat, kalau ada beca, hati-hati, ada orang menyeberang, ya jangan saya percaya dalam nama Yesus. Terus jalan, masuk laut, saudara. Ya, karena itu iman yang mati, tidak ada kehidupan. Jadi kita beribadah di dalam sebuah gedung atau tidak dalam sebuah gedung, buat Tuhan tidak menjadi masalah. Yang penting roh kita berdoa. Bahkan kalau bisa, sementara kita berada dimanapun, kita menyetir mobil kita, roh kita ada hubungan dengan Tuhan. Pernah begitu? Pernah? Seharusnya begitu. Ya, tapi jangan disalah tafsirkan. Ada orang bilang, ya saya menyembah Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan dalam roh, bukan di dalam tubuh fisik saya. Jadi saya tidak perlu mesti menyembah, berlutut masuk di kamar, ya berlutut, menyembah, berdoa seperti orang-orang biasanya. Tidak perlu saya berdoa 1 jam, 2 jam, tak perlu. Kenapa? Karena saya sudah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka doa yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu tidak perlu. Benarkah saudara? Tidak benar. Tetap Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan juga di dalam fisik kita. Apa sebabnya? Saya kasih contoh, Tuhan Yesus sendiri berdoa bersama dengan murid, ya, dan sebagainya, tetapi Dia sendiri masih setiap hari, setiap pagi pergi ke gunung, dan di situ Dia berdoa sendiri kepada Bapaknya. Ayat-ayatnya banyak ada di dalam Alkitab. Kenapa itu berarti Dia masih belum merasa puas, walaupun Dia ada hubungan dengan Bapa sepanjang hari, sepanjang malam mungkin, tapi Dia mau juga datang kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Walaupun tidak ada gedungnya, bait Allahnya, gedung bait Allahnya tidak menjadi soal. Tapi Dia mau berhubungan intim dengan Bapa surgawi, ya, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah, ini kita mesti mengerti. Saya kasih contoh. Pada waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, kemudian Tuhan suruh saya pergi ke Kalimantan, seluruh Indonesia pokoknya. Pertama kali kota yang saya datangi adalah Banjarmasin. Di situ ada hamba Tuhan dari gereja Bethel Tabernacle, saya kenal baik, dan kami ditampung di situ. Ya, kemudian perjalanan saya bukan ke Banjarmasin, tapi pergi ke Palangkaraya. Nah, itu mesti naik motor boat yang agak besar, ya, masuk lewat kanal di sana banyak kanal-kanal yang menghubungkan satu sungai dengan sungai yang lain. Sungainya lebar-lebar seperti laut, tidak kelihatan orang, begitu lebar sekali. Ya. Nah, tiba-tiba pagi-pagi sekali kapal motor itu berhenti, kandas, karena air surut di kanal situ. Nah, kita kebingungan, saya bingung juga. Ini hari Minggu, saya rindu untuk pertama kali saya tidak beribadah bersama dengan teman-teman saya, kaum muda di Gereja Lemah-Putro, Surabaya. Saya rindu sekali untuk saat itu berada di sana, untuk bersaksi apa yang saya sedang alami. Pertama kali masuk di dalam hutan, disapa oleh kera-kera yang banyak sekali, begitu ramah tamah lebih dari manusia tuh. Ya. Nah, Minggu pagi itu saya duduk-duduk teringat Surabaya dan Lemah-Putro.
Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya melihat ada beberapa orang berjalan bawa Alkitab. Ada satu orang memberitahu, ini orang-orang ini mau pergi gereja rupanya. Di mana gerejanya? Saya tanya sama mereka, ini di muka, tidak sampai 10 meter, ini. Oh, saudara, luar biasa. Kami begitu bergirang, begitu bersukacita, sampai kami juga masuk di dalam ibadah bersama mereka, bergabung. Kami memberi kesaksian, memberikan firman Tuhan, ya, dengan 1-2 orang lagi yang lain. Nah, kita senang sukacita. Kenapa? Bukan soal gedungnya. Kalau gedungnya itu masih lubang-lubang di sini sana sini, ya tidak menjadi soal. Tapi hati kita disentuh oleh hadirat Tuhan. Itu lebih dari cukup. Ya. Saya percaya ini semua bukan kebetulan, tetapi datangnya dari Tuhan. Kandasnya kapal motor itu juga bukan kebetulan, tetapi datang dari Tuhan. Dia kandas, Tuhan buat dia kandas bersebelahan dengan gedung gereja yang kita tidak melihat karena tertutup oleh begitu banyak, karena itu hutan ya. Begitu banyak tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Semuanya itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, saya sudah melakukan sesuatu yang hatiku menjadi percaya. Ya. Namun, pendapat yang seperti ini seringkali disalah tafsirkan. Ada orang bilang, saya 24 jam menyembah Tuhan di dalam roh saya. Tidak perlu saya berlutut lagi. Karena saya terus ada hubungan dengan XL kepada Bapak Sorgawi. Ya. Tidak perlu lagi gereja. Sudah sendiri langsung roh kita. Tidak perlu lagi penggembalaan. Anda tahu gereja saya itu apa? Dia bilang begini, ini gereja saya. Tubuh jiwa roh saya ini gereja saya. Saya bilang, itu salah. Kenapa bisa dikatakan salah? Kalau tidak perlu kita berdoa 1-2 jam tiap hari kepada Tuhan, di samping 24 jam kita selalu ada kontak dengan Tuhan. Kalau tidak perlu lagi kita menyembah Tuhan secara fisik dan roh kita. Mengapa Alkitab menulis di dalam Ibrani pasal 10? Jangan kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Kristen. Ya, coba kita mau baca. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 10 ayat 24 sampai 25. Terus? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pasal 10 ayat 25. Terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti yang dibiasakan. Ada beberapa orang yang membiasakan begitu. Saya toh ada kontak dengan Tuhan. Tidak perlu lagi saya mesti berlutut dan sebagainya. Ya, dibiasakan. Mereka anggap itu tidak apa-apa. Ya, tetapi marilah kita terus baca. Tetapi marilah kita saling menasehati. Saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya, ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, sampai di sini dulu. Ya, kalau begitu, kalau tidak perlu kita berhimpun bersama-sama juga di dalam gereja. Untuk apa Rasul Paulus menulis nasihat ini di dalam Alkitab? Janganlah kita menjauhkan diri
Bukan mendekatkan diri, tapi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini bentuk perintah. Janganlah kita menjauhkan diri, perintah. Kalau ini tidak penting, kenapa diperintahkan oleh Tuhan untuk Paulus tulis dalam Ibrani 10 ayat 25 ini? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bisa mengerti, saudara? Kok sunyi senyap? Sunyi senyap itu ada dua arti. Sedang menikmati atau sedang loyo. Saya percaya tidak ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi pada zaman Rasul Paulus itu sudah ada beberapa orang Kristen ya, yang membiasakan diri tidak perlu saya pergi pertemuan-pertemuan ibadah. Hari Minggu atau hari Jumat, tidak perlu. Ya. Kalau tidak perlu, mengapa Paulus tulis di sini? Karena penulis-penulis ini dia tidak menulis dari pikirannya sendiri, tapi dari pikiran Allah. Inspirasi dia terima dari Tuhan, kemudian dia tulis. Sama kalau saya siap firman, ya, inspirasi saya terima dari Tuhan, kemudian saya tulis. Kalau enggak, saya lupa nanti. Jadi perlu atau tidak beribadah bersama dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Perlu. Jangan bilang ini gereja yang hidup. Ya. Apa tujuannya untuk kita berhimpun bersama? Siapa tahu. Apa tujuannya kita harus jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Tujuannya pertama adalah supaya kita saling menasehati dan saling menguatkan. Coba tolong dibacakan lagi ayat 24 Ibrani 10. Supaya kita saling mendorong dalam kasih, saling memperhatikan, ya ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong. Saling mendorong dan menguatkan. Dalam kasih dan pekerjaan baik. Bagaimana kita bisa saling menguatkan dan mendorong? Kalau kita mengasingkan diri, kalau kita tidak mau terjun bersama di dalam pertemuan ibadah-ibadah kita, kalau kita tidak mau terlibat di dalam ibadah itu, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Bagaimana kita bisa menasehati ya saudara kita? Jadi yang pertama pentingnya berhimpun bersama adalah saling memperhatikan dan saling mendorong. Ayat 25 lagi sekali tolong bacakan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas. Jadi jangan kita mendengarkan apa kata orang kalau itu bertentangan dengan apa yang ditulis dalam ayat 25. Biarpun dia seorang pendeta atau seorang imam atau seorang siapa, kalau dia berbicara bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara tolak. Ya, dengan sopan kita tolak. Karena kita hidup bukan dari apa kata orang itu. Kita bisa tersesat, malah tersesat tidak hidup tapi tersesat gara-gara perkataan orang. Banyak orang Kristen lebih memperhatikan perkataan manusia daripada perkataan Allah. Di sini kesalahannya banyak orang Kristen. Begitu kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, posisi kita dalam bahaya saat itu. Sebab iblis mencari kesempatan kapan kita tidak lagi berpegang kepada perkataan Allah. Lantas berpegang kepada perkataan orang ini, orang itu, ya, temannya ini, teman itu, dan sebagainya, orang gereja, orang siapapun. Kalau perkataan mereka tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saudara boleh tolak. Tentu tolak dengan halus, ya, tapi tegas. Ya, so kita orang timur biasanya, oh ya enggak apa-apa, Tuhan baik, Ji. Ya, enggak apa-apa. Ini bukan tidak apa-apa, ini apa-apa, saudara. Betul? Apa-apa. Ini menyangkut nasib kita yang akan datang.
Kalau sampai kita termakan oleh perkataan-perkataan orang yang seperti tadi yang saya sebutkan, dan kita tidak bisa berpegang kepada firman Tuhan dan perkataan orang. Atau kita pegang firman Tuhan, perkataan Tuhan, atau kita pegang kepada perkataan manusia. Perkataan manusia itu boleh kita pegang kalau itu sesuai dengan perkataan Allah. Kalau tidak, saudara boleh tegas, ya, menolak. Jadi perlu kita saling memperhatikan. Dan perlu kita saling mendorong, menguatkan satu dengan yang lain. Apa sebabnya? Karena musuh kita itu tidak jauh dari kita. Dia seringkali mengintip, mencari kesempatan, kapan kita goyah. Kapan kita tidak berpegang lagi kepada firman, maka itu kesempatan iblis untuk menyerang kepada kita. Ya, ada kisah saya dengar, ada seorang saudara kita yang hampir saja digait sama saksi Yehova. Rumahnya katanya ya, rumahnya sudah mau dibikin ibadah. Tapi untung dia ketemu dengan seseorang temannya di gereja ini, dinasihati, jangan, itu saksi Yehova, tidak percaya Yesus itu Tuhan. Itu saksi Yehova. Yesus itu adalah manusia sempurna, tapi bukan anak Allah. Justru di situ tekanannya harus ada pada Yesus itu adalah anak Allah. Dan dia sempat diselamatkan. Saudara mau tahu cirinya saksi Yehova? Kalau dia pergi ke rumah saudara, dia bawa tas. Jualan apa? Bukan jualan nyuknyan. Jualan buku. Bukunya siapa? Buku nabinya. Ya, saya lupa namanya. Dan ciri-ciri yang kedua adalah dia selalu suka memaksa, suruh beli ini. Kalau enggak, dia cari yang lebih murah, beli ini. Kalau enggak mau, lebih murah lagi. Sampai akhirnya, saudara karena sungkan, orang Kristen itu beli. Memaksa. Dan didatangi terus. Ya, sudah dikasih sign, tetap dia seperti orang acuh tak acuh. Datang terus, ya, minta supaya rumahnya dibuka untuk dibikin ibadah. Hati-hati. Satu kali orang itu membuat ibadah untuk saksi Yehova, itu rohnya saksi Yehova sudah masuk di dalam. Karena itu kita mesti hati-hati. Perlu Bible study supaya saudara diberi pengertian, pengetahuan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main dengan nabi-nabi palsu. Mereka punya trik-trik luar biasa. Ya. Tapi syukur kalau ada saudara itu tadi yang saya saksikan sudah dilepas. Jangan sekali-kali saudara mau terima orang-orang seperti itu. Karena saudara menerima musuh di dalam rumah saudara. Ada pepatah bilang lebih baik mengusir pencuri paluka ketika dia masih ada di dalam rumah daripada kalau dia sudah di luar pagar rumah, daripada kalau dia masih ada di dalam rumah, atau dia sudah masuk dalam rumah, atau dia sudah masuk dalam kamar tidur saudara. Itu lebih berat. Jangan biarkan mereka merusak iman saudara. Amin. Jadi ada dua ekstrem di sini. Ada dua pendapat yang ekstrim. Yang satu mengatakan tidak perlu ke gereja. Yang penting berbuat baik. Bersaksi di luar. Tidak perlu ke gereja. Ekstrem yang kedua, berbuat baik itu perlu. Dan kalau sudah berbuat baik, tidak usah pergi gereja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ke gereja saja sudah cukup. Tidak usah berbuat baik. Pokoknya saya sudah pergi gereja.
Saudara, bingung atau tidak? Tidak bingung ya, betul? Saya katakan begini, pergi ke gereja, misalnya hari Minggu, itu perlu. Dua-dua perlu. Berbuat baik juga itu perlu. Jangan ada orang bilang, ya saya sudah pergi gereja, setiap hari saya ada di gereja, tidak usah berbuat baik. Ya, lihat orang mau mati, biarin aja dia mati. Ya, itu salah. Tuhan mau supaya dua pendapat ini sama-sama kita kerjakan. Kita perlu juga pergi ke gereja, kita juga perlu berbuat baik terhadap sesama. Bukan terhadap orang Kristen saja, tapi non-Kristen. Kita harus, itu cara bersaksi yang baik. Ya. Sekarang bukan waktunya kita mengatakan, kamu mesti percaya Yesus ya. Oh, nanti jadi masalah. Tapi walaupun mulut kita tidak mengatakan demikian, mereka akan melihat Yesus di dalam perbuatan kita. Ya, Yesus suka menolong. Yesus suka menguatkan kita dan sebagainya. Dan apakah itu juga yang menjadi ciri dari hidup kita? Orang akan melihat, saudara, kita tidak perlu gembar-gembor bahwa Yesus ada di dalam saya. Kalau di dalam kita ada roh kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi harus ada keseimbangan. Jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Wah, saya mau berbuat baik, saya tidak berbuat jahat, saya tidak pernah bikin susah orang. Tidak usah saya pergi gereja. Ini ekstrem kanan. Ekstrem kiri, pergi gereja cukup. Tidak usah berbuat baik. Apa tidak salah? Betul. Saudara kok tegak sih? Ya. Jadi saudara, harus ada keseimbangan. Katakan sama-sama, keseimbangan. Ya. Apa-apa yang tidak seimbang itu berdampak negatif. Karena ekstrem kiri ya, atau ekstrem kanan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini bentuk perintah. Ya, bentuk perintah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan. Ya, saudara setuju? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Setuju? Ya, supaya kita bisa saling menasihati, saling menguatkan. Kalau mau diterkam oleh binatang buas, oleh saksi Yehova, saudara bisa diselamatkan, bisa dikasih nasihat. Itu penting. Bagaimana saudara bisa dinasihati atau ada orang yang menasihati Anda? Kalau kita mengasingkan diri, ya kita tidak mau bergaul dengan mereka. Ya, ini penting sekali. Nah, ada di sini dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ada dua orang yang mengatakan begini. Yang satu mengatakan, ya si A itu memang rajin pergi gereja, tetapi hidupnya tidak berubah. Tiap hari dia pergi gereja. Sekolah minggu juga ada dia di sini. Jaga anaknya, cucunya, sudah ketawa. Ya. Tiap hari dia ada di gereja. Tapi tidak berubah. Saya bilang begini, mengapa Anda selalu melihat segi negatif daripada orang Kristen? Memang tidak semua orang Kristen di dalam gereja itu bertobat, berubah. Tapi tetap ada yang berubah, walaupun tidak semua berubah. Bisa nangkap? Kalau kita terus melihat yang segi negatif, akan berdampak negatif bagi kita. Ya. Ada yang tidak berubah. Tapi ada yang berubah. Siapa dia? Yang takut akan Tuhan. Ada takut akan Tuhan. Itu pasti dia berubah. Kalau dia tidak berubah karena tidak punya takut akan Tuhan. Dengar firman,
ya biasa-biasa. Dia merasa bukan untuk saya ini, untuk pendeta Paulus sendiri. Ya, saya mengerti. Mengapa selalu melihat berfokus kepada hal yang negatif? Harus seimbang. Saya katakan harus seimbang. Ya, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan penabur. Berapa bagian yang berhasil? Cuma 1 bagian yang berhasil. Ya. 3 bagian yang lain tidak berhasil. Betul? Tidak berhasil. Berhasil atau tidak? Tidak. Tanah berduri, tanah berbatu, dan tanah pinggir jalan. Butir-butir benih gandum tidak tumbuh, mati. Tapi yang 1 bagian ini, itu tanahnya baik, hati baik. Bisa nangkap saudara? Nah, hanya 1 bagian yang tumbuh subur. Namun tidak ada alasan untuk tidak menabur. Tuhan Yesus sudah berkata, ya mulai sekarang tidak usah menabur. Hasilnya 1 banding 3. Yang gagal 3, yang berhasil cuma 1. Terlalu sedikit, nggak usah menabur lagi. Tuhan bilang, terus menabur. Walaupun ada hal-hal yang negatif, yaitu adalah penyucian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara bisa mengerti? Jangan kita termakan oleh isu-isu negatif dari orang-orang percaya, orang Kristen. Sehingga kita bilang, iya ya, buat apa saya pergi gereja? Tidak perlu sebetulnya. Berbuat baik saja cukup. Berbuat baik perlu. Ke gereja juga perlu. Sama-sama perlu. Jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Sama-sama maju. Amin. Nah, sebab dua-dua itu diajarkan oleh Alkitab. Harus kita lakukan. Harus kita laksanakan. Nah, yang ketiga, tadi di dalam ayat yang ke-25, Ibrani 10, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi, nah ini saya mau terusnya. Tapi, marilah kita saling menasihati, tujuannya untuk beribadah bersama, dan semakin giat. Bukannya, marilah kita saling menasihati, saling menguatkan, selesai, titik. Tapi di sini dikatakan, dan semakin apa? Berarti ini satu hal yang sangat penting sekali. Ibadah ini sangat penting. Ada orang ibadah tapi tidak berubah, itu urusannya dia. Ngapain kita mesti ngurus orang begini? Kalau bisa kita dorong dia, kita kuatkan dia. Tapi kalau tidak mau, ya, saudara bertanggung jawab keselamatan saudara sendiri. Saya bertanggung jawab keselamatan saya sendiri. Dan itu harus kita perjuangkan sampai akhir hidup kita. Ya. Mengapa kita disuruh tidak cuma saling menasihati, tapi semakin giat? Mengapa kita disuruh semakin giat melakukan apa? Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di sini dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sekarang saya mau tanya, hari Tuhan ini semakin dekat atau tidak? Wah, luar biasa. Seperti Tuhan itu berbicara sendiri dengan tsunami, ya, satu kaligus. Orang Jepang dewanya dewa matahari, ya, mungkin mereka secara frustrasi. Mana dewaku? Kok tidak bisa menolong aku? Bisa nangkap saudara? Berbahagialah saudara yang sekarang sudah dibuka mata rohani saudara. Sudah bisa melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah, juru selamat kita. Ya, bukan dewa ini, dewa itu. Kita tidak bermaksud untuk menghina orang, tidak. Tapi ini satu kebenaran yang saya harus ajarkan. Kita berbahagia kalau kita sudah mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kita mesti bersaksi. Mungkin di sini di Makassar ada beberapa orang Jepang. Mereka dipekerjakan di sini. Kalau saudara kenal, saya bisa mendoakan. Ya.
Saya yakin orang Jepang sekarang ini sedang frustrasi, sedang bingung. Allahku ini yang mana ya? Yang matahari atau bulan atau bintang atau mereka sedang bingung. Dan ini kesempatan saudara bisa masuk menanamkan benih-benih kebaikan di dalam hidup orang itu. Amin. Jadi jangan berhenti atau jangan melemah saling menasihati, tapi teruskan. Bahkan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ayat 35, tolong bacakan. 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, terus. Karena besar upah yang menantinya. Karena besar upah yang menantikan. Besar atau kecil? Besar. Besar upah. Jadi upah itu sudah menantikan saudara. Tinggal pada waktunya, hari hanya saudara akan diberikan upah yang besar itu. Tapi perlu ketekunan. Coba kita baca terus ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya... Kamu perlu apa? Ketekunan itu apa? Orang yang tekun itu artinya orang itu terus menerus mengerjakan itu. Dibayar atau tidak bayar, dia tekun, dia terus menerus melakukan. Itu namanya tekun, ketekunan, kesabaran. Ketekunan itu artinya melakukan sesuatu pekerjaan yang betapa kecil sekalipun pekerjaan itu, tapi dia tidak mau lepaskan karena dia mengasihi pekerjaan itu. Ya, terus ayat yang ke supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya 37, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, terus kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, Tuhan tidak ngemplang, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Terus? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ya, sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Terus? Dan ia yang akan datang, sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia tidak akan menangguhkan lagi hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Karena besar upah yang menantikan kita. Ya, kalau kecil upahnya, ya mungkin kita jadi putus asa. Tapi di sini katakan besar upah yang menantikan. Jadi sudah menantikan kita. Kita belum sampai di sana, upahnya sudah disiapkan. Dan upahnya itu besar sekali. Ya, selanjutnya yang kelima, perlu adanya pemimpin. Ya, Tuhan kasih Musa sebagai pemimpin, Tuhan kasih Yosua sebagai pemimpin, Tuhan kasih beberapa orang lagi yang lain sebagai pemimpin. Karena apa? Karena umat Tuhan itu perlu dipimpin. Kalau tidak perlu dipimpin, tidak perlu pemimpin. Betul? Buang-buang uang untuk pemimpin, menggaji pemimpin dan sebagainya. Tapi karena perlu pemimpin. Karena Allah tidak bicara sendiri langsung dari sorga, tapi melalui pemimpin. Dan pemimpin ini meneruskan kepada umatnya, kepada domba-domba. Ya. Sebab kalau tidak ada pemimpin, ya kalau salah, siapa yang harus menasihati? Tidak ada pemimpin. Kalau Anda melakukan kesalahan, siapa yang harus menasihati? Tidak ada. Sangat berbahaya kalau orang Kristen itu walaupun sudah percaya selamat, tapi tidak punya pemimpin yang mendoakan dia, ya, yang menumbuhkan dia, menambahkan pengenalan akan Tuhan, firman Tuhan, dan menasehati pada waktu anak itu berbuat salah. Bisa mengerti? Itu semua dikerjakan oleh pemimpin. Jangan salah paham. Tidak berarti bahwa tugas seorang pemimpin itu selalu mencari salah orang. Tidak. Ya, tapi kita bisa tahu orang itu bodoh atau orang itu bijak. Kita bisa tahu dari mana? Ketika ia dinasihati.
Kalau dia dinasehati, dia marah, ini anak bodoh. Kalau dia dinasehati, dia bilang, terima kasih Om, terima kasih Bapak, terima kasih. Saya terbuka mata rohani saya. Saya tahu bahwa saya salah. Saya tidak bisa mengetahui kesalahan saya kalau saya tidak punya pemimpin yang memberitahu kepada saya. Itu orang bijak. Orang bijak tidak berarti tidak bisa berbuat salah. Masih bisa berbuat salah. Tapi orang bijak adalah hatinya selalu terbuka di hadapan Allah. Dan dia siap sedia untuk dinasihati. Sedangkan orang bodoh dinasihati marah. Karena dia merasa dia sudah hebat. Padahal dia tidak hebat. Lebih baik orang yang bodoh tetapi dia mau dinasihati menjadi bijak. Daripada orang yang merasa dirinya bijak, ya, dinasihati marah, ya, ini sulit, mau diapakan. Yang berikutnya, ada orang bilang, kalau mesti pergi pertemuan-pertemuan ibadah, saya ini sibuk sekali. Tidak ada tempo, tidak ada waktu. Siapa di sini yang sibuk sekali? Coba angkat tangan. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, pendapatannya juga sama. Ya, lebih baik adakan waktu untuk refreshing dan sebagainya. Nah, orang ini, golongan ini merasa sibuk. Saya sibuk sekali. Gak bisa saya ikut. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di sini yang punya arloji? Arloji. Punya arloji? Arloji saudara itu 24 jam sehari atau 25? Atau 22? Tidak. 24. Betul? Semua sama? Nah, saudara diberi waktu sama semua. Paulus diberikan waktu juga sama dengan saudara. Betul? Kecuali kalau saya punya arloji ini 25 jam satu hari. Bisa nangkap? Saudara begini. Mata terbuka, mulut terbuka. Itu bagus. Coba nanti diisi, nanti sesudah ini. Jadi saudara diberi waktu oleh Tuhan sama saja. Betul? Persoalannya bukan kurang waktu. Persoalannya adalah tidak bisa mengatur waktu. Kok diam? Jadi kesalahannya ini ada pada siapa? Pada Allah yang memberi waktu kepada kita, atau kepada diri kita sendiri yang tidak bisa mengatur waktu. Nake, diri kita sendiri. Ya, kita disebut kurang bijak dalam mengatur waktu. Tuhan mau supaya kita bijak, jadi orang bijak mengatur. Ada waktu untuk rumah tangga, ada waktu untuk istri, suami, ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk pergi ke gereja, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk membaca Alkitab. Ya, saudara membaca Alkitab berapa menit? Berapa menit? Baca koran berapa menit? Koran Tribun, saya selalu dikasih, jangan Tribun. Baca koran 1 jam, baca Alkitab 3 menit. Apa itu? Betul? Orang muda bangun pagi jam 10. Itu baru versi 1, versi 2 jam 11. Orang muda yang bangun tidur jam 10, 11 itu orang bodoh. Saudara tidak usah marah sama saya. Kalau marah berarti saudara bodoh. Saya dek tolong-tolong. Saudara happy-happy saja. Ya biar Paulus ngomong begitu, aku bukan orang bodoh kok. Jadi kalau orang tersinggung dinasihat itu karena kena persis. Puji Tuhan. Saudara, tadi saya sudah mengatakan dalam Wahyu 21 ayat 21, jalan-jalan kota itu terdiri dari emas murni bagaikan kaca.
Jalannya saja emas murni. Itu artinya begini, tidak ada polusi di sana. Polusi alamiah, bukan polusi alamiah, polusi rohania, gosip, itu polusi. Ya. Sampah, bukan sampah-sampah di muka itu, bukan. Sampah itu, gosip itu sampah seringkali. Saudara, kalau kita tidak mau kena polusi, kita harus pakai filter. Mulut kita, telinga kita pakai filter. Dan Tuhan akan memakai saudara secara luar biasa. Siapa di sini yang mau masuk Yerusalem baru? Angkat tangan. Saya tidak jamin, Tuhan Yesus yang jamin. Mari kita pakai berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.